been it. Thanks for watching. Catch you guys soon. Peace. Yo, what's up guys? Welcome back to Basic Data YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, barusan gue tuh abis nontonin beberapa unboxing dan juga first impression daripada si iPhone 13. Dan gue udah kumpulin kurang lebih ada 5 poin penting nih guys. Bisa dibilang ini adalah ya respons gue setelah gue nonton, dan mungkin ini bisa jadi rangkuman buat kalian yang pengen tahu nih apa aja sih yang baru daripada si iPhone 13 series ini. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi gue itu habis ngecekin 3 buah video unboxing slash first impression dari MKBHD, Mr. Who's the Boss, dan juga dari The Verge yang diwakili sama Dieter Bohn. Ke semua video itu guys, gue udah merangkum ada 5 poin penting yang mungkin buat gue excited banget, dari yang paling penting sampai yang paling kurang penting, sama ada beberapa poin-poin kecil-kecil lainnya juga yang gue akan share. Langsung aja, yang pertama adalah baterai. Jadi guys, di iPhone 13 series itu mereka mengalami peningkatan berat yang lumayan loh, bisa dibilang. Jadi mereka hampir sekitar 20 gram plus minus lah ya, antar seri mungkin agak sedikit beda. Tapi kenapa lebih berat? Karena mereka itu baterainya lebih besar sekarang di iPhone 13 series dan juga lebih tebal. Artinya penggunaannya juga lebih awet. Nah, pas yang gua tonton di videonya The Verge sama MKBHD, mereka ngetesin yang Pro biasa, katanya di The Verge itu bisa sampai 7 jam screen on time-nya. Dan itu 7 jam tuh biasa gua dapetin di 12 Pro Max loh, 12 Pro Max yang gua pakai. Dan beberapa review yang gua cek waktu itu 12 biasa tuh katanya baterai life-nya agak boncos, dan mungkin itu yang diimprove nih sama si Apple di iPhone 13 ini. Bikin gua itu pengen rasanya upgrade ke 13 biasa, karena menurut gua Pro Max series ini masih terlalu gede buat gua, walaupun ya akhirnya gue suka karena memang baterainya juara banget, 7 jam, 8 jam gak masalah screen on time-nya. Tapi ini bisa di-achieve di iPhone 13 Pro. Gua nggak tahu di iPhone 13 biasa bisa atau nggak, harusnya bisa, karena secara spek juga mirip-mirip, dan juga bedanya cuma di layar aja sih. Layarnya yang si Pro kan 120 Hz, which is gua akan lanjut ke poin kita yang berikutnya, yaitu si layarnya tadi. Yes, jadi di layar daripada iPhone 13 Pro terutama ya, dia menggunakan panel 120 Hz OLED juga, OLED-nya LTPO, jadi dari panelnya Samsung. Jadi secara keterangan semua kurang lebih udah oke banget. Katanya yang Pro Max bisa 1000 nits, yang Pro biasa itu 800 nits, yang 13 biasa itu 800, dan juga yang 13 mini itu katanya cuma 600. Jadi tingkat keterangannya sedikit lebih rendah di yang mini. Tetapi perbedaan lainnya adalah dia notch-nya sekarang udah lebih kecil. Berapa ya? 20% kayaknya lebih kecil. Nah, itu mengakibatkan katanya aplikasi-aplikasi baru itu belum terupdate di iPhone 13. Jadi kalau kalian pakai itu, kemungkinan beberapa aplikasi kayak Instagram katanya masih akan oversize karena masih zoom. Tapi ya namanya Apple, tenang aja, secara update software pasti terjamin akan cepat ya, karena iPhone udah jelas lah track recordnya untuk urusan software update. Dan ngomongin 120 Hz juga sebenarnya kita udah bisa enjoy lama ya, terutama di iPad Pro gua ini, dan gua sangat excited sih. Walaupun sebelumnya ketika gua pakai iPhone 12 Pro Max yang 60 Hz notabene ya, gue nggak ngerasa 120 Hz itu diperlukan banget sih. Tapi kalau dicek dari klaimnya MKBHD, dia bilang 120 Hz di iPhone 13 Pro itu bener-bener mencengangkan lah. Istilahnya kalian berasa banget improvementnya, berasa jauh, dan animasinya juga super smooth banget, jadi udah di-optimize. Nah, makanya mungkin itu yang bisa bilang kenapa Apple agak telat ya mungkin ya ngambil ke 120 Hz-nya, mungkin karena optimalisasi software dari Apple pengen maksimal nih, terutama di iOS 15-nya, biar si 120 Hz tadi kerasa mentok maksimal banget. Ya walaupun sekarang HP 3 jutaan pun udah 120 Hz ya. Tapi ya itu mungkin mahalnya adalah di bagian softwarenya gitu guys. Jadi butuh waktu yang selama ini. Mungkin ya. Cuma gua nggak belain Apple sih. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu di bagian kameranya. Nah, kameranya juga banyak banget improvement guys. Kalau kalian nonton video The Verge, itu kalau nggak salah dari tengah video sampai hampir akhir video itu ngebahasin kamera, karena fiturnya banyak banget. Dan Mr. Who's the Boss juga bisa dibilang fokus banget ke kameranya karena dia suka foto. Jadi kalau kalian pengen cek, bisa dicek ke video tersebut. Kayak kalian bisa bikin cinematic videonya sayangnya cuma di 1080p aja, dan hasilnya cukup oke, walaupun kelihatannya masih belum maksimal. Tapi kalau katanya Mr. Who's the Boss, takutnya kamera-kamera smartphone ini kedepannya bakal mengalahkan kamera-kamera DSLR mirrorless kayak gitu-gitu. Cuma ya, let's see. Kemudian kedua adalah yang baru, ProRes. ProRes format ini sebenarnya dulu pertama kali gue belajar video itu adalah format yang kita pakai dulu buat ngedit di Final Cut Pro. Dulu gue mulai itu Final Cut Pro 7. Mungkin ada teman-teman di sini yang
cobain Final Cut Pro 7, mungkin kita seumuran. Tapi sekarang emang ProRes-nya belum ada, jadi cuma katanya coming soon, kata MKBHD ya, it's a coming soon feature, jadi ya tunggu aja dari Apple. Kemudian yang ketiga adalah modul-modul kameranya semua baru, lebih gede, makanya tadi juga gue bilang di awal mungkin lebih berat juga salah satunya dari faktor kameranya juga yang pakai sensor-sensor yang lebih gede. Untuk yang Pro dan Pro Max series bentuknya masih kurang lebih sama persis kayak gini. Yang di non Pro 13 mini dan 13 biasa itu bentuk kameranya udah miring dan itu sensornya juga cukup oke. Satu note lagi untuk yang varian Pro Max, kalau yang ini kan 12 Pro Max itu 2,5 telenya. Di 13 Pro Max dia itu 3 kali telenya, jadi lebih jauh untuk zoomnya. Tapi nggak bisa sampai bulan tetap. Oke, masuk ke poin keempat adalah di bagian prosesor daripada si HP-nya, chipsetnya, yaitu si Apple A15 Bionic. Nah, dari beberapa tes yang dilakukan seperti Geekbench gitu guys, kita bisa ngeliat kalau perbedaan dari segi skor itu mungkin sekitar 15%. Jadi katanya improvementnya nggak gitu berasa banget. Tetapi yang di bagian GPU lah yang berasa perbedaannya lumayan jauh. Jadi dari iPhone 12 Pro Max pun ke iPhone 13 biasa itu perbedaannya sekitar 20%. Sedangkan perbedaan ke bagian 13 Pro dan 13 Pro Max itu bisa sampai 60%. Wow, jauh banget perbedaannya karena katanya di varian yang 13 biasa itu GPU core-nya tuh ada 3, sedangkan di yang Pro dan Pro Max itu ada 4 GPU core. Tapi perbedaannya sama 12 Pro Max di sektor GPU jauh banget, makanya gue masih agak bingung dan mungkin nanti kita akan cobain karena katanya performance gamingnya bakalan gila banget. Dan kalau ngomongin Geekbench score-nya sendiri, itu juga kalau gue cek udah sekelas lah bisa dibilang sama chipset Apple M1 dan ditaruh di sebuah HP. Makanya gila banget sih, mungkin kalau kalian pakai HP ini buat ya video editing lah, 3D atau apa, itu bakalan dilahap dengan sangat mudah dan gua rasa ini easily A15 Bionic itu adalah chipset paling kenceng yang ada saat ini di sebuah smartphone. Kemarin gue tes 888 plus Snapdragon pun nggak ada apa-apanya sama 12 Pro Max, gimana sama yang 13 ya. Jadi yes, that's the point number 4, chipsetnya yang super kenceng, GPU dan lain-lainnya. Oke, poin kelima adalah dari segi warna dan juga bisa dibilang finishing lah. Untuk finishing yang masih sama di 13 mini dan 13 biasa, belakangnya masih pakai kaca. Sedangkan di Pro dan juga Pro Max memang ada warna baru, yaitu si Sierra Blue-nya, which is bisa dibilang kayak warna pudar daripada si Pacific Blue-nya iPhone 12 Pro Max nih. Kalau dilihat kayak gini tuh sama warnanya guys. Kalau kayak gini kan lebih tua. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk warnanya. Nah, yang baru itu ada warna pink emang untuk yang edisi 13 biasa. Dan itu juga gue kemarin baca berita katanya dalam waktu 2 menit ya. 3 menit. 3 menit sold out di China loh. Jadi demandnya gila banget. Tapi setelah dicek di videonya Mr. Who's the Boss, which is dia juga dapat warna pink, katanya warnanya itu lebih ke kayak off-white kalau kena cahaya-cahaya tertentu. Jadi ya agak membingungkan sih ya. Tunggu deh, nanti kita coba cek juga. Kemudian untuk body-body pinggirannya juga masih kurang lebih sama. Untuk yang Pro dan Pro Max pakai bahan glossy, sedangkan yang 13 dan juga 13 mini dia pakai bahan yang finishing matte. Gue tetap agak berasa gimana gitu pegangnya kalau yang tajam-tajam begini, cuma ya mungkin kelihatannya keren sih karena bisa berdiri gitu kan, lurus, dan juga ya emang looks-nya sangat industrial dan keren sih. Tapi ya gitu guys, secara looks nggak ada perbedaan yang signifikan banget, terutama di Pro Series, cuma di bagian warnanya aja. Oke, sedikit ngerangkum juga untuk bagian kekurangan yang disampaikan sama beberapa reviewer, itu kurang lebih sama. Pertama, nggak ada always on display, itu agak disayangkan sih untuk baterai yang gede. Gue rasa kan bisa, tapi mungkin kedepannya mungkin ya akan ada, masih kedepannya lagi, tunggu lagi aja sampai tahun depan, masih ada tahun depan. Dan kedua adalah nggak ada fast charging. Memang baterainya udah lebih gede, jadi ya minimal ada faster charging itu udah diperlukan sih. Dan sampai saat ini ya Apple masih stick ke 22,5 atau 25 watt fast charging gitu dari si iPhone 12 Pro Max. Jadi masih sama persis di iPhone 13 series. Dan yes, nggak dapat charger juga, jadi kalian harus beli lagi chargernya, mahal banget. Tapi nanti gue akan kasih tau kalian rekomendasi aplikasinya, rekomendasi aksesoris buat iPhone series, dan juga gue akan beli iPhone-nya, jadi kalian tunggu aja ya. Mungkin kalau kalian masih penasaran, masih bingung, kita akan nge-review juga di channel YouTube Basian Attack. Jadi make sure kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Gue akan sebisa mungkin menjawab. Mungkin nanti akan ada di video
berikutnya. Terus juga iPad mini, saat ini belum ada videonya, tapi gue juga nanti akan check out iPad mini kemungkinan di akhir bulan atau di awal bulan depan, jadi make sure di subscribe aja, hidupin notification-nya. Oke, itu aja guys, thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol, dan kalau kalian pengen ada lagi video-video kayak gini guys, karena gue kemarin agak ketinggalan nggak bikin video reaction pas awal-awal launching, gue bikin yang kayak gini aja, dan gue harap ini juga bisa lebih bermanfaat. Itu aja guys, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!